Oke guys, ketemu gue lagi masih di channel yang sama, channel yang belum kalian subscribe tentunya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kalian lupa buat klik tombol subscribe, makanya dari awal gue ingetin jangan lupa klik tombol subscribe biar gue lebih semangat lagi buat ceritain kasus-kasus ataupun cerita-cerita menarik yang terjadi di dunia ya guys ya. Nah pada kali ini gue mau bercerita tentang salah satu kasus kriminal yang terjadi di Jepang ya guys. Kasus ini tuh sebenarnya kasus lama ya guys ya, kasus di tahun 1988. Menurut gue kasusnya lumayan menarik buat diceritain karena komplit aja gitu, penculikan, ada penyekapannya juga, penyiksaan yang keji, dan juga berakhir pembunuhan ya guys. Jadi warga Jepang menamai kasus ini tuh dengan pembunuhan gadis cantik di sebuah drum semen ya guys. Nah buat kalian yang belum dengar ataupun udah pernah dengar terus mau dengar lagi, beberapa menit ke depan gue bakal ceritain kronologi dan juga apa yang terjadi di kasus ini sampai akhirnya vonisnya gimana, ya pokoknya sampai beres lah kasus ini kayak gimana ya guys. Oke, let me talk about this. Ini dia ceritanya. Jadi kasus ini tuh terjadi didasari oleh cinta yang ditolak ya guys. Jadi mungkin di sana belum ada metode pelet kali ya, belum tahu metode pelet, jadi mainnya kekerasan gitu. Yang dilakukan oleh 4 anak remaja guys. Jadi keempat anak itu ada Hiroshi Miyano, Minato, Jo Ogura, dan juga Yasushi Watanabe. Nah sebenarnya dalangnya itu si Miyano ya guys ya. Si Hiroshi Miyano ini memang terkenal sebagai tukang bully di salah satu sekolah di Jepang, yaitu di SMA Yashio Minami. Nah korbannya adalah si Junko Furuta. Jadi si Junko ini juga salah satu siswa di SMA Yashio Minami tadi. Si Junko Furuta ini tinggal di Misato, Saitama, Jepang guys. Gadis berusia 17 tahun yang menjadi salah satu gadis populer di sekolah itu. Jadi si Junko ini terkenal dengan parasnya yang cantik, kelakuannya yang baik, dan juga dikenal dengan gadis yang fokus banget terhadap sekolahnya gitu. Sampai dia tuh bekerja paruh waktu di luar jam sekolah untuk menabung, dan uangnya nanti mau dipakai buat daftar di universitas impiannya gitu loh. Wah udah baik banget lah. Nah berawal dari si Miyano yang hari itu tuh nggak sengaja lihat si Junko ini guys di sekolahnya. Jadi sebenarnya si Junko ini nggak masuk dalam radarnya si Miyano ya. Jadi si Miyano ini sebenarnya suka gadis-gadis yang sama kayak dia gitu, yang nakal, yang pakai narkoba, dan juga minum minuman keras gitu. Nah hari itu si Junko ini jadi pengecualian ya, karena memang mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama atau gimana. Si Miyano ini langsung nyamperin si Junko guys buat menyatakan cinta. Cuma kita udah bisa tahu lah jawabannya kayak gimana ya, mana ada cewek baik-baik mau sama cowok brengsek. Ya kalau sekarang ada sih. Kalau dulu enggak kayaknya. Kalau sekarang banyak. Kalau sekarang udah milih cowok brengsek disakitin, nanti dia playing victim. Biasanya kayak gitu. Nah, karena penolakan itulah si Miyano jadi marah besar ya guys. Padahal si Junko ini nolaknya udah halus banget guys. Jadi dia bilang kayak, kayaknya aku nggak mau pacaran dulu deh, mau fokus belajar, dia bilang gitu. Cuman si Miyano ini nggak terima. Jadi memang terkenal si Miyano ini tuh nggak bisa dapat penolakan gitu. Karena si Miyano ini dikenal punya kuasa di sekolahnya guys. Dengan mengandalkan koneksi-koneksi yang kuat terhadap mafia besar di Jepang guys. Jadi si Miyano ini punya koneksi kuat ya sama Yakuza gitu. Jadi teman-temannya pada takut. Nah karena marah besar inilah si Miyano akhirnya mempunyai pikiran jahat lah ke si Junko. Nah dari penolakan itu si Miyano ini langsung menyusun strategi tuh. Mulailah diintainya si Junko, kerja paruh waktunya di mana. Sampai pada tanggal 25 November 1988, mulailah si Miyano itu menjalankan strateginya guys. Jadi ditungguin tuh si Junko pulang dari kerja paruh waktunya. Nah malam itu si Junko itu pulang menggunakan sepeda. Si Miyano ini menyuruh temennya si Minato untuk menendang sepedanya si Junko. Jadi pas si Junko pulang, si Minato ini tiba-tiba nyamperin si Junko dan menendang sepeda si Junko sampai si Junko-nya terjatuh. Ketika si Junko ini terjatuh, barulah si Miyano datang berpura-pura sebagai pahlawan gitu. Jadi dia nyamperin si Junko langsung tuh menawarkan bantuan. Jadi kayak, kamu nggak apa-apa, udah biar aku aja yang turunin pulang gitu loh. Nah akhirnya karena nggak ada pikiran negatif dari si Junko mengiyakanlah tawaran baik dari si Miyano. Namun alih-alih diantar pulang, si Junko ini dibawa ke sebuah gudang di dekat situ juga, dekat si Junko jatuh. Nah di gudang itulah mulai si Miyano mengintimidasi si Junko. Tetap mengandalkan koneksi-koneksi dia yang kuat sama si Yakuza tadi. Jadi kayak, lu dengerin omongan gue lu, kalau enggak jangankan lu, keluarga lu aja bisa gue bunuh gitu. Nah akhirnya si Miyano ini merasa udah bisa mengendalikan si Junko lah ya. Dia panggil kedua temennya guys, si Jo Ogura dan juga Watanabe, Yasushi Watanabe. Nah di gudang itulah si Junko ini mulai diperkosa ya guys ya. Setelah si Junko ini diperkosa di gudang ini, si Miyano ini panik lah. Nah jadi mereka berempat pergilah ke sebuah hotel. Nah si Minato barulah nyusul ke hotel tersebut. Mungkin di hotel tuh berembuk nih mau dibawa kemana si Junko ini malam ini gitu.
Dan keputusannya si Junko ini dibawa ke rumahnya si Minato ya guys ya. Nah, di rumah si Minato inilah neraka buat si Junko dimulai ya guys. Orang tuanya si Minato tahu ada si Junko, ada cewek gitu. Cuman si Junko ini dipaksa mengaku sebagai kekasih salah satu dari mereka gitu. Kalau di akhir kasus sih orang tuanya si Minato mengaku sebenarnya mereka juga menyimpan kecurigaan lah ke orang-orang ini ya, ke anak-anak SMA ini. Cuman karena si orang tuanya takut juga sama si Miyano dan juga koneksi-koneksi Yakuzanya, jadi memilih untuk tutup mata tutup telinga aja guys gitu. Mungkin dia pikir nggak akan separah itu gitu. Nah, di rumah si Minato ini si Junko ini digantung guys, tangannya digantung ke plafon dan juga dijadiin karung tinju, dijadiin samsak gitu guys ya. Jadi si Junko ini menurut laporan pengadilan menerima banyak banget kekerasan fisik. Nah, orang tuanya si Junko gimana tuh, anaknya nggak pulang-pulang. Pada tanggal 27 November 88 barulah orang tuanya ini melapor ke polisi kalau anaknya tuh nggak balik-balik ya guys, udah 2 hari nggak balik. Si Miyano yang mendengar orang tua si Junko ngelapor langsung lah mengambil sikap. Jadi si Miyano langsung menyuruh si Junko untuk nelpon ke rumahnya dan bilang kalau si Junko ini di rumah temennya lagi nginep, belum bisa pulang dan dia baik-baik aja. Akhirnya setelah telepon itu orang tuanya mencabut laporan kalau anaknya hilang. Nah, dari situlah si Miyano merasa kalau semuanya udah aman. Mulailah dia menyiksa si Junko ya guys. Jadi si Junko ini selain menjadi sasaran kekerasan fisik, dia juga menjadi sasaran kekerasan seksual guys. Jadi si Junko ini menurut laporan dia tuh diperkosa sampai 400 hingga 500 kali dengan laki-laki yang beragam guys. Jadi kadang juga si geng-geng Yakuzanya juga datang ikut nyiksa, ikut memperkosa gitu. Di dalam kurun waktu 44 hari penyekapan. Jadi hari demi hari dalam penyekapannya si Junko ini ditinju, ditendang, kadang kelopak matanya itu guys ditetesin lilin panas gitu, payudaranya dijepit terus kemaluannya juga dibakar, kadang juga dimasukkan benda-benda asing ya guys ya ke dalam kemaluannya, benda-benda yang nggak masuk akal lah kayak setrika, gunting, botol dan lain-lain gitu. Selain itu si Junko ini nggak dikasih makan guys, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Jadi kalau misalnya orang-orang nih ngeliat ada kecoa hidup, nah mereka paksa si Junko buat makan tuh kecoa hidup dan juga meminum air kencingnya sendiri guys. Nah, kayak yang gue bilang tadi nih, benda-benda yang nggak masuk akal yang dimasukin ke kemaluannya ya guys ya, kayak gunting, setrika ataupun botol tadi menyebabkan kemaluannya si Junko ini terjadi pendarahan ya guys, dan pendarahannya itu parah. Tapi alih-alih mereka berhenti, mereka tetap menyiksa si Junko guys. Jadi lagi pendarahan, kadang disuruh bermasturbasi di depan mereka. Bayangin coba kejinya kayak gimana. Hingga pada hari ke-16 penyekapan muncullah secercah harapan ya guys ya, secercah cahaya lah harapan si Junko ini buat selamat gitu. Jadi mungkin si Miyano ini lagi ngebully orang tuh di luar, ngebully cowok. Nah, cowok yang dia bully tuh dibawa ke rumah si Minato untuk memperkosa si Junko juga. Nah, si cowok ini setelah pulang dia laporlah ke kakaknya. Dia bilang ke kakaknya kalau di rumah si Minato itu sedang terjadi penculikan, penyiksaan dan juga penyekapan seorang wanita. Akhirnya si kakaknya percaya kan, dia langsung lapor polisi tuh. Namun cahaya harapan tadi tiba-tiba langsung redup guys, karena di akhir kasus ada 2 oknum polisi yang dipecat gara-gara kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Jadi setelah kakaknya orang yang dibully ini laporan, polisi itu nggak pernah benar-benar datang ke rumahnya si Minato, tapi tetap membuat laporan kalau di rumah si Minato itu nggak terjadi apa-apa guys, nggak ada penculikan, nggak ada penyerkapan dan lain-lain lah. Nah, setelah cahaya kecil tadi udah redup, jadi si Junko ini ceritanya dia sempat menghubungi nomor darurat ya guys ya ketika lagi diculik itu, cuma belum sempat ngomong atau belum sempat nyambung, udah ke gap sama si Miyano, jadi akhirnya nggak jadilah. Nah, gara-gara kelakuannya si Junko ini yang berusaha kabur, berusaha nelpon polisi dan lain-lain, akhirnya bikin si Miyano ini marah lagi guys. Setelah ke gap gitu, si Miyano ini langsung membawa botol dan dia memasukkan ke dalam lubang anusnya si Junko. Nah, di situ si Junko langsung kejang-kejang karena kesakitan guys. Tapi nggak berhenti juga si Miyano, tetap dia disiksanya, tetap si botol itu dipaksanya masuk. Memang pada pengadilannya nanti si Miyano ini bilang kalau dia tuh nyangka si Junko ini pura-pura kejang aja, makanya dia nggak berhenti nyiksa kan guys. Memang nggak punya otak aja ya. Nah, setelah kejadian itu mulailah si Junko ini mengalami hal-hal yang buruk ya guys, kayak dia udah nggak bisa lagi ngatur buang air kecil, buang air besarnya, terus kantung kemihnya itu rusak, pencernaannya rusak, jadi kadang muntah, kadang pipis di mana aja dan lain-lain. Akhirnya si Junko ini dikeluarin lah dari rumah itu, tapi di balkon ya guys ya, bukan dikeluarin dilepasin, dikeluarin dalam rumah ya guys, biar nggak bau lah mungkin. Nah, hal itu menyebabkan si Junko harus melewati musim dingin yang paling buruk di hidupnya ya guys. Nah, pada awal Januari mulailah tubuh si Junko ini mengalami perubahan ya guys, karena banyaknya penyiksaan tadi, luka-luka yang udah membusuk, badannya itu udah mengeluarkan bau-bau nggak sedap lah. Itu membuat nafsu bejat dan juga kelakuan pelaku ini jadi meredam ya guys. Karena si Junko udah kayak gitu, akhirnya mereka mencari korban lain, namun nggak disekap guys. Jadi cuma kayak dibawa ke sana nanti dipulangin lagi gitu, nggak disekap kayak si Junko. Ini mah memang dendam banget lah si Miyano kayaknya sama si Junko ini. Nah, barulah pada tanggal 4
Januari, nggak tahu ada angin apa, tiba-tiba mereka memulai lagi menyiksa si Junko guys. Mungkin karena mereka nggak dapet target atau nggak dapet korban lagi, akhirnya si Junko ini disamperin lagi sama mereka guys, diberdiriin lagi, kelopak matanya ditetesin lagi, dipukul, ditendang, terus jatuh nih, diberdiriin lagi, dipukul lagi kakinya sampai jatuh, hingga tubuhnya juga dibakar ya sama mereka guys. Di sisa tenaganya si Junko ini cukup melawan ya guys ya, dalam artian dia tuh coba matiin api yang ada di tubuhnya. Cuma karena tubuhnya udah lemah dan udah nggak responsif lagi, akhirnya setelah 2 jam penyiksaan si Junko menghembuskan napas terakhirnya guys pada tanggal 4 Januari tadi. Nah, karena si Junko ini tewas, mereka panik lah. Mereka memasukkan si Junko ke dalam sebuah drum dengan volume 200 liter dan memasukkan semen basah ke dalamnya. Dan juga drum itu dibawa ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo ya guys. Nah, ini dia yang menjadi kasus ini tuh menarik ya guys ya. Jadi setelah si Junko ini tewas, beberapa pelaku ketangkap polisi guys, tapi dengan kasus yang beda. Jadi ketangkapnya itu bukan gara-gara si Junko. Ketangkapnya gara-gara mereka melakukan kriminal dan korban itu orang lain gitu. Ketangkaplah beberapa dari mereka pada akhir Januari. Nah, setelah melewati beberapa persidangan, akhirnya 3 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Maret 1989, para pelaku yang ketangkap tadi barulah mengaku kalau ada korban lain selain kasus yang mereka lagi jalani, yaitu si Junko itu guys. Nah, pada akhirnya keesokan harinya nih, pada tanggal 30 Maret, ditemukanlah tubuhnya si Junko di sebuah drum ya guys. Jadi memang masih ada tubuhnya si Junko di sana. Selang beberapa hari lagi, barulah polisi menangkap keseluruhan pelaku ya guys ya. Dan beberapa hari setelahnya, barulah polisi menangkap pelaku secara keseluruhan ya guys. Jadi semuanya ditangkap tuh, karena kan udah dicepuin sama temen yang udah di dalam kayaknya ya. Nah, setelah ditangkap, hakim menjatuhkan vonis lah ke mereka yang dianggap warga Jepang itu nggak adil ya guys. Jadi hakim memang mengakui kalau kasus ini tuh kasus yang susah ya buat ngevonis ya. Jadi sebenarnya mereka tuh harus divonis dengan hukuman yang berat banget atau bisa jadi hukuman mati. Cuman hakim mengakui mereka ini memang masih di bawah umur, jadi ya mau nggak mau vonisnya yang terberat ya segitu. Jadi Shimiano dihukum dengan 20 tahun penjara, sedangkan ketiga temennya cuma dihukum 7 tahun penjara. Nah, barulah pada tanggal 2 April tahun 89, jasadnya si Junko ini dimakamkan secara wajar, dihadiri oleh keluarga dan teman-temannya dengan kesedihan yang mendalam ya guys ya. Jadi pada akhirnya si Junko memang dikenal dengan masyarakat Jepang sebagai gadis cantik yang harus terbunuh tanpa melakukan kesalahan apapun. Mereka selalu mengirimkan doa-doa baik untuk si Junko Furuta ini ya guys ya. Nah, kalau kehidupan si 4 pelaku ini gua nggak terlalu ngikutin. Katanya sih setelah kasus si Junko dan mereka bebas, mereka melakukan kriminal lagi dan akhirnya ditangkap lagi. Jadi keluar masuk penjara gitu. Memang udah kriminal aja ya guys, sikapnya, sifatnya memang udah kriminal kayaknya. Oke, itu dia cerita tentang si Junko Furuta. Ya, mudah-mudahan di negara kita nggak ada yang kayak gitu ya guys. Jadi kalau anak SMA udahlah cinta-cinta monyet aja lah, nggak usah sampai melakukan hal-hal yang keji kayak gini gitu. Oke, sekali lagi gue ingetin jangan lupa subscribe dan juga like dan juga komen cerita apa lagi yang harus gue bahas di video selanjutnya. Sorry kalau ada cerita-cerita yang kelewat, gue pamit.